Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Luluul Azzah dengan NIM 1262111201009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Putra Trisna, nomor NIM 1262111201008. Baik, sebelum kita belajar tentang filsafat dan bahasa secara lebih mendalam, alangkah baiknya kita sedikit mengetahui apa itu filsafat dan apa itu bahasa. Filsafat secara etimologi atau bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philo atau philein yang berarti cinta, love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan bahasa, kalian pasti tahu apa itu bahasa. Bahasa adalah salah satu bentuk atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sudah dapat diketahui bahwa filsafat dan bahasa ini memiliki hubungan yang sangat erat. Karena bagaimanapun juga alat terpokok dari semua filsafat adalah bahasa. Tanpa bahasa, kita tidak dapat menyampaikan maksud. Kita tidak dapat mengatakan sesuatu filsafat kita, pemikiran kita kepada orang lain. Bahasa menurut orang awam berarti argumen. Argumen itu tercipta dari ketidakpuasnya manusia dalam menemukan inti pokok permasalahannya. Juga dengan argumen ini kita sebagai manusia sepakat dalam pemecahan masalah tersebut. Hakikat bahasa dalam filsafat yaitu bahasa tersusun dari perangkat-perangkat tanda yang digabungkan dengan cara-cara tertentu. Tanda tersebut kita menyebutnya sebagai abjad. Nah, abjad itu adalah A, B, C, D, sampai Z. Itu ketika disusun akan menjadi sebuah kata. Kata itu perkataan, istilah-istilah dasar yang memiliki makna. Filsafat sangat berkaitan dengan usaha menyusun pernyataan-pernyataan yang mengandung makna dan yang sebenarnya. Maksudnya di sini adalah kebahasaan dalam filsafat. Yang penting adalah hendaknya kita jangan merasa sudah puas dalam hal makna yang dikandung oleh suatu istilah. Janganlah kita beranggapan sudah sepenuhnya mengetahui makna yang terkandung dari suatu istilah. Seperti itu. Bahasa yang lengkap terdiri dari seperangkat istilah dan 3 seperangkat aturan, yaitu 1 semantik, 2 pragmatis, dan 3 sintaksis. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik atau penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Pragmatis bersifat praktis dan berguna bagi umum, atau bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan atau manfaat mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Sintaksis adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Selanjutnya adalah pernyataan mendasar filsafat. Ada 10 pernyataan mendasar filsafat. Yang pertama adalah being atau yang ada. Adalah sesuatu yang bereksistensi yang memiliki sifat ada sebelum dapat dinyatakan ada. Eksistensi pula berarti muncul atau tampil. Yang kedua adalah reality atau kenyataan.
segala sesuatu yang bereksistensi yang memiliki sifat being, namun tidak semua hal bersifat nyata atau merupakan kenyataan. Yang ketiga adalah existence atau keberadaan. Adalah suatu keadaan tertentu yang lebih khusus dari sesuatu apapun yang bereksistensi. Namun sebaliknya, sesuatu hal dapat dikatakan bereksistensi jika hal itu bersifat publik. Yang keempat adalah essence atau hakikat. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi, ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi. Yang selanjutnya adalah substance atau substansi. Adalah sesuatu yang mendasari atau mengandung kausalitas-kausalitas serta sifat-sifat kebetulan yang mempunyai barang tertentu. Maksud dari substansi ini yang sebenarnya adalah watak yang sebenarnya dari sesuatu hal. Selanjutnya adalah matter atau materi. Materi adalah perkataan yang digunakan sebagai nama jenis substansi yang mendasar dalam fisik. Materi juga dapat diartikan sebagai benda, bahan, atau segala sesuatu yang tampak. Selanjutnya adalah form atau bentuk. Adalah esensi yang terwujud dapat diartikan pola barang. Selanjutnya change atau perubahan. Peralihan sesuatu hal yang dari keadaannya menjadi bukan keadaannya, dan dari yang bukan keadaannya menjadi keadaannya. Perubahan tersebut bisa menjadikan sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, atau bahkan bisa menjadikan sesuatu lebih buruk dari sebelumnya. Ya, namanya saja perubahan. Selanjutnya adalah causality atau sebab dan akibat. Sebab adalah suatu perantara yang mengadakan perubahan atau mencegah perubahan. Sedangkan akibat adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebab. Akibat bisa bersifat menjatuhkan atau buruk, dan akibat bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan atau sesuatu yang baik. Yang terakhir adalah relation atau hubungan. Hubungan bisa dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan antara beberapa hal, bisa dua maupun lebih. Selanjutnya adalah makna pernyataan dan verifikasinya. Keuntungan yang diperoleh dari mempelajari filsafat ialah diperolehnya kamus yang semakin tebal yang memungkinkan diperluasnya batas lingkup ungkapan pikiran. Satu hal yang harus sungguh-sungguh diingat adalah jika sebelumnya orang hanya berpegangan pada atau menerima salah satu metode untuk menguji kebenaran, maka mungkin ia tidak akan mampu menentukan kebenaran suatu pernyataan yang menyangkut suatu bahan penyelidikan yang tidak dapat diuji secara demikian. Kebenaran ialah sesuatu yang diberikan sebagai sebuah predikat kepada suatu pernyataan dan diverifikasi sesuai dengan kenyataannya, dan sesuatu yang benar-benar objektif atau sesuai. Jika hasil verifikasinya berlawanan dengan pernyataan tersebut, maka pernyataan tersebut salah atau bahkan bisa mendapat predikat sesat. Benar dan sesat merupakan predikat-predikat pernyataan dan melukiskan hubungan antara pernyataan dengan apa yang diungkapkan dengan pernyataan